Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Sania Aflah dengan NIM 19445-989 PT 08243 dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Muhammad Zainal Abidin, SPT M Biotek. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai usulan penelitian saya, yaitu lama penyimpanan dan tempat penyimpanan yang berbeda terhadap kualitas hasil rendering lemak sapi telo dengan menggunakan metode dry rendering. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lama penyimpanan dan tempat penyimpanan yang berbeda terhadap kualitas hasil rendering lemak sapi telo dengan melihat dari parameter pada analisis fisikokimia dan profil asam lemak menggunakan metode dry rendering. Lalu nantinya akan dilanjutkan analisis fisikokimia dengan parameter yang digunakan yaitu yield, sedimentasi, warna, konsentrasi logam berat, nilai TBA, nilai saponifikasi, nilai asam lemak, nilai peroksida, dan nilai iodin. Penelitian ini nantinya akan dilakukan di LPPT UGM, Laboratorium TKHILP Fakultas Peternakan UGM, dan Laboratorium ASLC Fakultas Peternakan UGM. Pada perlakuan penyimpanan yang berbeda, nantinya akan dilakukan uji nilai asam, nilai peroksida, dan nilai TBA pada hari ke-0, hari ke-7, hari ke-14, hari ke-30, dan hari ke-60. Analisis statistik nantinya akan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan rancangan acak lengkap faktorial, two-way ANOVA, dan selanjutnya apabila data yang diperoleh berbeda nyata, maka akan dilanjutkan uji 2K. Rendering sendiri merupakan proses yang mengubah jaringan ampas atau jaringan yang tidak berguna yang dimiliki oleh hewan, yang terutama pada hewan ternak menjadi materi yang lebih stabil atau dari bahan yang tidak berguna nantinya akan menjadi bahan yang lebih berguna dan bernilai jual tinggi. Metode ekstraksi rendering sendiri ya dibagi menjadi dua, yaitu wet rendering dan dry rendering. Yang wet rendering nantinya akan ada penambahan air pada saat ekstraksinya, sedangkan metode yang saya gunakan yaitu dry rendering tanpa penambahan air apapun sama sekali pada saat ekstraksinya. Selanjutnya, telo sendiri merupakan minyak yang diperoleh dari hasil ekstraksi lemak abdomen sapi yang dapat berwujud padat pada suhu kamar dan berwujud cair pada suhu 64 derajat Celcius. Kualitas penyimpanan produk dipengaruhi oleh faktor seperti penyimpanan, yaitu meliputi perubahan rasa, berkurangnya nutrisi, dan perubahan lainnya yang dihasilkan dari reaksi oksigen seperti ketengikan oksidatif. Hal tersebut perlu dilakukan analisis fisikokimia pada produk nantinya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh lama penyimpanan dan tempat penyimpanan yang berbeda terhadap kualitas hasil rendering lemak sapi telo menggunakan metode dry rendering secara fisikokimia dan profil asam lemak. Manfaat dari penelitian ini yaitu agar dapat mengetahui hasil dari rendering lemak sapi telo dengan menggunakan waktu dan tempat penyimpanan yang berbeda dengan metode dry rendering. Telo sendiri merupakan lemak keras yang dihasilkan oleh jaringan lemak pada sapi. Lemak sapi sendiri merupakan bahan baku non-edible dengan biaya rendah dan memiliki ketersediaan yang tinggi pada produksi sapi. Lemak yang tersusun oleh asam lemak tak jenuh nantinya akan bersifat cair pada suhu ruang, sedangkan asam lemak jenuh pada suhu ruang akan bersifat padat. Dry rendering sendiri merupakan proses yang tidak rumit, di mana air dalam jaringan lemak dikeluarkan oleh panas dan menggunakan suhu rendah. Pengembangan metode dalam ekstraksi lemak diperlukan untuk meningkatkan kualitas telo. Dry rendering sendiri merupakan metode yang baik untuk membuat lemak dengan kualitas tinggi, karena tidak ada lapisan emosi dan lebih mudah untuk memisahkan lemak, serta memiliki hasil rendemen yang tinggi nantinya. Kualitas penyimpanan produk dipengaruhi oleh faktor yaitu seperti perubahan rasa,
Berkurangnya nutrisi dan perubahan lainnya dihasilkan dari reaksi oksigen seperti ketengikan oksidatif. Ketengikan oksidatif sendiri tidak dapat dihentikan dengan menurunkan suhu penyimpanan karena merupakan reaksi kimia dengan energi aktivasi yang rendah. Analisis fisikokimia ini adalah metode yang penting untuk mempelajari sistem yang terdiri dari 2, 3, atau lebih komponen seperti paduan, mineral, larutan, oksida, semikonduktor, superkonduktor, dan senyawa organik. Untuk memantau kerusakan selama penyimpanan dan evaluasi stabilitas lemak, parameter fisikokimia yang sering digunakan dan nantinya akan digunakan untuk menentukan kualitas lemak atau minyak dalam produk pangan dan yang mengandung minyak atau lemak yaitu ada nilai asam, nilai peroksida, dan nilai thiobarbituric acid atau TBA. Proses rendering lemak yaitu proses ekstraksi lemak dari bahan yang mengandung lemak dengan kadar air yang tinggi menggunakan panas. Metode dry rendering yang saya gunakan sendiri merupakan metode yang baik untuk membuat lemak dengan kualitas tinggi karena tidak ada lapisan emulsi serta memiliki hasil rendemen yang cukup tinggi. Namun, lemak sendiri nantinya akan berwarna lebih gelap dibanding wet rendering dan oksidasi selama rendering lebih lemah. Tallow merupakan lemak keras yang dihasilkan dari jaringan lemak sapi yang merupakan bahan baku dengan biaya rendah dan memiliki ketersediaan yang cukup tinggi pada produksi sapi. Lemak sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh sendiri pada suhu ruang nantinya akan bersifat padat, sedangkan lemak tak jenuh akan bersifat cair pada suhu ruang. Analisis fisikokimia pada produk rendering atau tallow dilakukan untuk mengetahui perubahan yang terjadi terhadap tallow berdasarkan lama dan suhu penyimpanan yang berbeda. Hipotesis dari penelitian ini adalah hasil analisis fisikokimia kualitas tallow menggunakan metode dry rendering terhadap perbedaan penyimpanan tallow pada suhu ruang dan suhu 4 derajat Celcius, serta juga dengan nama penyimpanan yang bervariasi yaitu hari ke-0, hari ke-7, hari ke-14, hari ke-30, dan hari ke-60. Penelitian ini nantinya akan dilakukan pada bulan Agustus 2002 hingga bulan Oktober 2022. Dan penelitian ini nantinya akan dilakukan di 3 laboratorium, yaitu di Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu Universitas Gadjah Mada, Laboratorium Teknologi Kulit Hasil Ikutan dan Limbah Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada, dan Laboratorium Animal Science Learning Center Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Berikut merupakan alat dan bahan yang saya gunakan nantinya pada penelitian. Metode yang saya gunakan yaitu pertama nantinya lemak akan dilakukan ekstraksi dengan proses dry rendering yang tanpa penambahan apapun air sama sekali. Lalu nantinya setelah didapatkan yieldnya nantinya akan diuji secara umum pada hari ke-0 yaitu ada analisis fisikokimia dan profil asam lemak, di mana analisis fisikokimia sendiri nantinya akan ada sedimentasi, warna, konsentrasi logam berat, nilai saponifikasi, nilai iodin, nilai asam, nilai peroksida, dan uji TBA. Sedangkan setelah itu nantinya akan dibagi menjadi 2 tempat penyimpanan dan lama penyimpanan yang berbeda seperti hari ke-7, hari ke-14, 30, dan 60. Dan pada beda tempat penyimpanan sendiri ada di suhu 4 derajat Celcius dan suhu ruang biasa. Setelah itu nantinya pada hari ke-7, 14, 30, dan 60 akan dilakukan uji untuk mendapatkan nilai asam, nilai peroksida, dan uji TBA. Analisis data pada penelitian ini berdasarkan dari hasil data yang diperoleh adalah menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan rancangan acak lengkap faktorial 2 ANOVA. Namun jika data yang diperoleh akan ada berbeda nyata, maka dilanjutkan dengan uji Tukey. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.